A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Twindah yang dirahmati Allah, Masya Allah senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi di Islami Twindah ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai sholat nih ya. Banyak yang bertanya, kok bisa sih dalam Islam itu sholatnya berbeda-beda? Ada yang bilang, oh karena mazhabnya berbeda. Ada yang nanya lagi, mazhab itu apa sih katanya. Ya kan ini macam-macam ya. Terus harus ikutin yang mana gitu. Karena rata-rata sih sebenarnya kalau kita lihat lagi di gerakan sholat itu semuanya hampir sama. Cuma ada beberapa bagian kecil aja yang memang ada perbedaan. Nah hari ini kita coba akan membahas nih. Karena nggak boleh juga kita kalau nggak paham ya. Pembahasan kita hari ini mengenai tema tentang bolehkah sholat berbeda mazhab. Dan sebelum nanti kita bahas dengan guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islami Twindah yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu ada sebuah tayangan tentang potret jamaah sholat di Dubai yang berbeda mazhab. Ini dia tayangannya. Ini buat Habib nih langsung Habib ya. Mungkin sebelum kita ngomong lebih jauh ya masalah perbedaan. Yang pertama sedikit dijelaskan dulu tentang mazhab itu apa sih sebenarnya. Terus kenapa sih sholat dalam 4 mazhab ini memiliki beberapa perbedaan terutama dalam gerakan sholat. Dan kita harus ikut yang mana. Apakah kalau kita ikut yang satu bisa ikut juga yang lain atau bagaimana tergantung tempat. Mohon izin penjelasannya Habib. Tafadhol Habib. Ya silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila siratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih. Amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun berada yang insya Allah selalu mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang mulia ini Masya Allah kita berbicara tentang madhab. Tentunya singkatnya kalau setelah mendetail terlalu panjang singkatnya apa itu madhab? Madhab ini artinya tariqah atau metode. Metode atau cara yang dipakai, yang diambil madzhaba ilaihil imam minal a'immah minal ijtihad. Maka istilahnya mengatakan apa yang diambil madzhaba ilaihil imam yang dipakai oleh pemuka agama al-mujtahid. Mujtahid orang yang betul-betul ijtihad di dalam suatu agama, menentukan suatu hukum minal a'immah minal ijtihadiyah. Artinya betul-betul dalam ijtihad bersungguh-sungguh untuk mengambilkan suatu hukum. Pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Perbedaan yang ada ini bukan bikin kita rusuh atau bikin kita repot, tapi harus kita syukuri. Kenapa? Tinggal kita pakai. Mereka bikin praktis, bukan bikin susah. Jadi madhab ini bikin praktis. Bukan bikin susah, kita nggak repot lagi. Buka Al-Quran, cari-cari, mendetil cara hukum-hukumnya. Bagaimana menentukan hukumnya air, bagaimana menentukan hukumnya sholat. Tinggal kita pakai bagaimana tata caranya beribadah. Dan ada dua hal, ada usul, ada furu'. Tentunya ijtihad ini, ijtihad ulama kita yang 4 madhab mu'tabarah. Apa 4 madhab mu'tabarah? 4 imam yang dipakai yang betul-betul diakui dalam jumhur ulama. Madhab Imam Malik, madhab Imam Hanafi, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan madhab Imam Syafi'i. 4 madhab ini yang diakui, yang bagaimana mereka ijtihad mereka yang kita pakai dalam ibadah kita, baik usul maupun furu'. Artinya ada yang usul ini tidak boleh berubah sudah. Akidah, walaupun ada perbedaan tapi usul tidak berubah. Allah wahid, Allah esa tidak ada perubahan. Tapi kalau madhab fiqih ini tatawur. Apa itu tatawur? Setiap zaman, setiap tahun ada perkembangan. Contoh misalnya,
Dalam zaman Nabi mungkin tidak ada yang namanya bayi tabung. Zaman sekarang ada yang namanya bayi tabung. Berarti zaman Nabi tidak ada. Kemudian hukum sekarang ini apakah bayi tabung itu haram atau tidak? Kita tidak bahas hukum itu haram atau tidak. Tapi sekarang ada hukumnya. Namanya fiqih, tatawur, berkembang. Nah, dalam mazhab ini kenapa dalam mazhab khususnya di dalam sholat, ya khusus dalam sholat, kenapa adanya perbedaan? Adanya perbedaan karena jalur yang mereka ambil berbeda. Contoh misalnya takbiratul ihram kita Ya, misalnya. boleh. Ustaz Maulana misalnya. Dalam madhab Imam Syafi'i kan ada dua metode misalnya. Pertama Allahu Akbar segini, ya segini. Ada yang kedua sampai sini. Ini madhab Imam Syafi'i pakai dua. Ada yang mengatakan ada yang madhab Imam Syafi'i begini sejajar. Kemudian ada yang seperti ini. Ini berbeda. Oh, ada lagi katanya ada orang yang seperti ini saja. Gitu. Dua, apakah di antara kita nggak cari atau kita nggak katakan mana yang benar? Oh, berarti yang begini salah, yang begini benar. Enggak. Kita mengatakan apa? Dua-duanya benar. Kan begitu. Dua-duanya benar, cuman dilihat Ustaz Maulana sama Fadil, dilihat yang rajih. Kalau madhab itu apa yang rajih? Pendapat yang lebih kuat. Bukan pendapat yang menyalahkan. Betul. Pendapat yang lebih kuat atau pendapat yang setara. Yang setara dengan pendapat madhab yang mereka pakai. Jadi seperti itu. Jadi apa jadi mana yang benar? Dua-duanya benar. Kalau tidak angkat tangan? Kalau tidak angkat tangan pun benar. Boleh Allahu Akbar. Karena mengangkat tangannya sunnah. Tapi takbirnya wajib. Ketika takbiratul ihramnya wajib. Jadi dilihat jalur mana. Oh, jalur Imam Syafi'i tadi pakainya Ibnu Umar. Sama yang ini pakainya dengan pakai riwayat jalur sahabat yang lain seperti. Jadi kenapa jadi ada perbedaan? Karena jalur yang mereka ambil berbeda. Masya Allah, panjang nih penjelasannya nih. Nanti kita lanjutin lagi. Mau Ini persingkatnya repot. iya, emang harusnya jawabnya panjang karena bicara masalah fikih nggak bisa dipotong-potong sembarangan gitu ya, Beb ya. Gara-gara sidik ini. Iya. Tapi nggak apa-apa ya, maksudnya yang penting paling nggak dengan sedikit penjelasan tadi dari Habib sudah terbaca lah sama kita seperti apa maksudnya. Nah sekarang kita lanjut lagi, tadi sempat ada kata-kata berbeda pendapat ini bukan jadi alasan buat jadi konflik. Wah ya. Nah ini Ustadz Maulana mau izin nih. Apakah benar nih bahwa beberapa perbedaan pendapat dalam mazhab ini merupakan rahmat bagi umat Islam nih? Bukan seharusnya menjadi pemecah belah kan gitu. Mohon izin, mungkin dijelaskan juga Ustadz biar yang lain juga jadi tenang sholatnya. Mohon izin. Fadol. Izin sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita 26 Syawal hari ini. 4 hari lagi kita masuk Zulqaidah. Semoga kita mendapatkan keberkahan 44 hari lagi menuju Idul Adha. Pendapat tentang adanya perbedaan pendapat soal mazhab dalam salat. Gimana tuh? Perbedaan salat dalam mazhab adalah sebenarnya kembali lagi. Makasih banyak Habib, langsung detail, singkat dan padat. Sebenarnya mazhab itu adalah metode agar kita mudah untuk beribadah. Sekali lagi, menggunakan mazhab itu adalah supaya kita tidak repot, supaya dipermudah. Caranya bagaimana kita lebih gampang beribadah. Nah, dengan adanya ini pertanda bahwa dengan adanya mazhab ataupun perbedaan adalah merupakan sekali lagi rahmat. Nabi suatu waktu pernah berkunut, tapi di waktu yang lain Nabi juga tidak berkunut. Karena itu bagi sahabat yang melihat Nabi berkunut, mereka berpendapat bahwa hukumnya kunut adalah sunnah. Tapi ada sahabat yang tidak melihat Nabi kunut, maka menganggap yang kunut itu adalah bid'ah. Maka dalam hal ini kita menyikapinya adalah tidak saling menyalahkan, tapi saling menghargai. Dan dalam posisi ini, mohon maaf, makasih banyak ada tadi yang usul, itu nggak boleh berubah. Contoh tadi, angkat tangan, perbedaan dalam salat juga dalam gerakannya. Ada yang angkat tangan, ada yang tidak. Nah yang jelas takbirnya itu yang wajib, yang masuk rukun. Tapi mengangkat tangannya adalah hukumnya sunnah. Jadi itu
Simpel banget, kasih tadi contoh dan ringkas. Begitu pula perbedaan mazhab dari Imam Malik sama Imam Syafi'i adanya menjaharkan bacaan basmalah dari surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah ada 7 ayat. Gimana kalau basmalahnya tidak termasuk? Tapi dia cuma mengambil alhamdulillahirrabbilalamin. Itu jadi Al-Fatihah di ayat pertama. Tapi ternyata setelah dilihat tetap 7. Karena di ayat ke-7-nya itu dibagi 2. Bagi kita ihdinas siratal mustaqim ladzina an'amta alaihim. Jadi 2 ayat di situ. Dalam hal ini yang menjaharkan dan tidak, ini kita mendapatkan keberkahan di mana ketika kita pelaksanaan ibadah haji dan umroh, kita melihat banyak keragaman ibadah. Sekali lagi, keragaman ibadah. Maka solusi untuk memecahkan ini yang pertama adalah mendewasakan dalam beragama. Sekali lagi, mendewasakan dalam beragama. Bagaimana kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dari langsung Imam Mazhab sendiri, Imam Syafi'i yang ibaratnya ketika jadi imam di masjidnya Imam Malik yang ada kuburannya beliau tidak membesarkan bacaan basmalahnya. Terus ditanya, bukannya pendapat dirimu adalah menjaharkan basmalah, tapi kenapa pada saat jadi imam tidak menjaharkan? Apa kata beliau? Menghargai yang punya pendapat. Itulah luar biasa. Kita bersyukur adanya ulama-ulama yang berakhlak. Artinya kalau ada perbedaan, keragaman beragama, memahami fikih dan banyak belajar. Jadi rahmat itu yang dimaksud adalah bagaimana kita makin banyak belajar dan makin meningkatkan akhlak. Berakhlak dulu baru berilmu. Jangan berilmu baru berakhlak. Ulama-ulama dahulu kita yang luar biasa ngapalin ribuan jutaan hadis, kita baru kata satu hadis hafal langsung menyalahkan yang banyak itu. Masya Allah, berakhlaklah. Dan yang paling penting mencari persamaan, tidak mencari perbedaan. Kan kita salat sama-sama salat walaupun beda caranya. Maka inilah kita menghargai sehingga kita mendapatkan rahmat dari perbedaan itu. Masya Allah. Jadi sebenarnya bicara masalah perbedaan juga nggak terlalu signifikan Enggak bisa dalam kok. sholat Coba itu. kita kalau ke Masjidil Haram kan banyak perbedaan di situ, tapi Iya. kan enak. Tapi semua Tapi kalau enak. bicara masalah rukun semuanya sama semua. Sama, rukunnya Bener. sama. Masya Allah. Jadi ya ini buat jamaah yang ada di rumah ya. Makanya kita perlu belajar ya seperti itulah ya. Kalau kita belajar itu harus ada gurunya. Kalau nggak pakai guru, gurunya setan. Bisikin kita salah tuh salah. Setan tuh yang rese ya Bib ya. Yang bikin kita jadi nggak konsen juga sholatnya. Nah ini sekarang nih kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah ya. Ada lagi sebuah tayangan nih. Ada sebuah contoh lafaz bacaan sholat mazhab Hambali. Ini ada contohnya nih. الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي. Ya ini Masya Allah ya, ini satu lagi yang mungkin kita selama ini kan nggak pernah dengar kalau misalnya orang sholat di sebelah kita bacanya nggak kenceng-kenceng gitu ya kan. Tapi kalau di mazhab Hambali tadi mungkin pembacaannya lebih disingkat gitu loh. Nah ini Ustadz Syam ini kan agak berbeda dengan di Indonesia, yang kita mayoritas ini alhamdulillah banyak yang Imam Syafi'i kan gitu. Nah ini mana sih sebenarnya kalau misalnya kalau kita boleh bilang ya kenapa kok bacaannya berbeda-beda gitu loh. Apakah memang sebenarnya ini bisa dipersingkat atau memang baiknya ya udah deh lebih panjang lebih bagus. Bagaimana Ustaz Syam, mohon izin tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Ustaz Maulana Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Berbicara tentang salat bukan lagi gerakan yang berbeda, tapi bacaannya pun banyak perbedaan. Contoh misalnya takbiratul ihram, kita sepakat semuanya mengikuti para imam madhab.
Allahu Akbar. Walaupun ada lagi pendapat lain mengatakan boleh bukan Allahu Akbar tapi senada dengan Allahu Akbar. Misalnya Allahul A'zam, ya, Allah Maha Agung. Namun itu adalah pendapat yang tidak kita pakai. Maka subhanallah, baru masalah takbiratul ihram saja ini sudah ada yang namanya perbedaan bacaan. Kemudian masuk lagi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka para sahabat melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah takbir aku melihat engkau tidak langsung baca Al-Fatihah, namun diam sejenak. Doa apa yang engkau baca?" Maka dari sinilah muncul beberapa riwayat. Hadis riwayat Bukhari mengatakan bahwa Rasulullah menjawab, doanya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khatayai kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Kalau di Indonesia dipakai oleh teman-teman kita dari Muhammadiyah. Maka ini juga daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan kedua iftitah ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ. Kemudian ada lagi bacaan selanjutnya, Rasulullah ternyata lebih panjang sampai wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada juga bacaan iftitah memulai langsung dari wajjahtu. Jadi tidak memulai dari Allahu Akbar kabira, tapi langsung wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard sampai selesai. Maka subhanallah, itu baru bacaan iftitah. Apa yang biasa kita gunakan? Oh ternyata kalau Syafi'i dari Allahu Akbar kabira sampai terakhir yang panjang itu. Kenapa panjang? Ciri khasnya Imam Syafi'i, semakin banyak peluang pahala ku ambil semua. Makanya Imam Syafi'i yang kunut. Makanya Imam Syafi'i yang panjang bacaannya. Karena menurut Imam Syafi'i, walaupun satu kali dilakukan Nabi, itu tetap sunnah namanya. Nabi katanya, oh Syafi'i kenapa kok kamu kunut? Kata Imam Syafi'i, apakah Nabi setiap hari, setiap pekan puasa Senin Kamis? Kata teman-temannya, oh, tidak juga sih, kadang Nabi puasa Senin Kamis, tapi kadang juga enggak puasa. Lalu kata teman-temannya, kata Imam Syafi'i, kalau begitu apakah puasa Senin Kamis sunnah? Ya tetap sunnah, walaupun enggak tiap Senin Kamis Nabi puasa. Kalau begitu kunut, apakah Nabi selalu kunut? Tidak selalu sih, waktu 1 bulan aja. Kalau begitu apakah kunut tetap sunnah? Ya tetap sunnah juga, tetap sunnah. Walaupun cuma 1 kali dilakukan Nabi, tetap sunnah. Maka Imam Syafi'i mengambil peluang pahala, subhanallah. Nah, dari iftitah tadi masuk ke Al-Fatihah. Beda bacaan lagi kah? Berbeda lagi. Kalau yang memasukkan basmalah sebagai bagian surah Al-Fatihah, maka basmalahnya harus dibaca. Imam Syafi'i, maka dari kalangan Syafi'iyah, maka jahar bacaan basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Imam yang lain tetap memasukkan basmalah dalam Al-Fatihah, tapi bacaannya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pula yang tidak membaca sama sekali. Masuk ke ruku. Ruku kita baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau tadi dikatakan di video mazhab Hambali hanya membaca sampai Subhana rabbiyal azim. Ada juga riwayatnya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ada juga riwayatnya. Ada juga riwayat yang lain mengatakan ternyata ruku itu bacaannya adalah fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kenapa? Karena pada saat ayat ini turun, maka Rasulullah katakan jadikan itu sebagai bacaan ruku kalian. Kemudian ada lagi bacaan yang lain, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, dan seterusnya. Kemudian ada lagi bacaan yang lain, subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Itu baru sampai ruku saja, belum sami Allahu liman hamidah, belum sujud. Namun ternyata yang perlu kita pahami, yang manakah menjadi rukun, mana yang tidak rukun. Supaya apa? Supaya kalau bacaan-bacaan yang tidak rukun tidak usah kita permasalahkan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, seru ya kalau kita ngebahas masalah sholat ya. Seru banget. Ternyata banyak banget ya sebenarnya perbedaan-perbedaan itu yang sebenarnya nggak perlu diperdebatkan Banyak memang. Karena semua benar. Sana semua benar. Semuanya. Karena semua benar. Tapi Semua- gini, Dan semua punya dalil. tapi benar gini Bib, ya ada juga nih, apa benar katanya kalau misalnya orang yang beda mazhabnya nggak usah sholat bareng-bareng atau berjamaah sama-sama. Mungkin pernah ada satu contoh gitu di masjid, udah jangan sholat sini, mazhabnya beda gitu ya kan. Ada yang mungkin kita bisa sholat disapuin, malah ada juga yang begitu tuh. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Nah ini sering banget terjadi perdebatan-perdebatan kayak gini, ini harusnya bagaimana nih Bib dibahasnya Bib? Masya Allah, nanti kita bahaslah.
Jangan sekarang ya. Jangan panjang ini. Oh ya Nanti udah. salah paham kalau dijelasinnya Oh iya singkat. benar. Jangan salah paham, malah terkeseleo lidah lagi ya. Bahaya juga. Ya udah nih buat jamaah yang ada di rumah ya jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Kita akan mendengar jawaban dari guru kita Habib Muhammad Syahab setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.